Selamat datang di Jules Media. Hai guys, kali ini Jules Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika polinomial. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika polinomial. Selamat menonton! Diketahui suku banyak X dibagi X kuadrat kurang X, dibagi X kuadrat kurang X, sisanya minus 11X plus 2, dan jika Fx dibagi X kuadrat tambah X, sisanya minus 5X plus 2. Oke. Nah, jika Fx dibagi dengan X kuadrat kurang 1, maka sisanya titik. Oke. Nah, gimana ini? Jadi ada Fx dibagi dengan X kuadrat kurang X, sisanya seperti ini, minus 11X tambah 2, terus dibagi dengan X kuadrat tambah X, sisanya minus 5X tambah 2. Nah, jika Fx-nya dibagi dengan X kuadrat kurang 1, maka sisanya berapa? Oke. Nah, cara kerjanya pertama sama, jadi kita langsung pakai cara yang seperti ini ya, kayak soal sebelumnya. Pertama, tentukan dulu sisanya itu bentuknya seperti apa nanti. Oke, dari mana ditahu sisanya bentuknya seperti apa? Dari pembaginya. Di sini kan pangkat tertingginya pangkat 2. Berarti sisanya nanti pangkat 1. Oke, dikurangi 1. Nah, jadi kalau di sini pangkat 2 dikurangi 1 jadi pangkat 1. Oke, berarti kalau pangkat 1 kan penulisan sisanya bagaimana kalau pangkat 1? Sx Oke, berarti sisa sama dengan pangkat 1. Berarti kan kalau pangkat 1 AX tambah BG. Oke, AX tambah B. Nah, sekarang setelah kita dapat bentuk sisanya, terus diapakan? Terus faktorkan pembaginya. Jadi X kuadrat kurang 1 itu kita faktorkan. Nah, X kuadrat kurang 1 difaktorkan jadi apa? X kuadrat kurang 1. Berarti kan jadi apa? X kurang 1, X tambah 1. Sehingga pemfaktorannya. Jadi X kuadrat kurang 1 difaktorkan jadi X kurang 1 kali X tambah 1. Nah, A kurang B kali A tambah B, jadinya A kuadrat kurang B kuadrat. Oke? Masih. Oke. Nah, sekarang, karena kan kita sudah dapat pembaginya. Pembaginya berarti ada X kurang 1 sama X tambah 1. Berarti kita cari di soal yang diketahui, yang pembaginya X kurang 1 dengan yang pembaginya X tambah 1. Atau istilahnya, istilahnya yang harus kita cari itu F X kurang 1 berarti X sama dengan 1, dan F tambah 1, X tambah 1 berarti X sama dengan minus 1. Berarti ini yang harus kita cari berapa. Oke, ini yang harus kita cari dari soal atau dari yang diketahui, berapa nilainya F1 sama berapa nilainya F minus 1. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara cari F1 sama F minus 1? Padahal di soal tidak ada yang langsung bilang dibagi X kurang 1 sama dibagi dengan X tambah 1. Tidak ada. Nah, tapi di sini yang diketahui pembaginya X kuadrat kurang X
sama X kuadrat tambah X. Nah, pembagi ini kalau kita faktorkan bisa tidak? Bisa juga. Nah, ini kalau kita faktorkan jadinya X kali dalam kurung X kurang 1. Ya kan? Sedangkan kalau yang ini difaktorkan jadinya X dikali dalam kurung X tambah 1. Ya, cocok ini? Oke, nah, jadi kalau yang ini X kuadrat kurang X difaktorkan jadi X kali X kurang 1. X kuadrat tambah X difaktorkan jadi X kali X tambah 1. Nah, berarti di sini nih. Jadi X kurang 1-nya kita dapat dari sini. X tambah 1-nya kita dapat dari sini. Nah, tapi kan sisanya bukan angka. Kalau tadi yang di sini sisanya itu angka 5 sama 7. Kalau yang di sini sisanya itu bukan angka, pasti ada XX-nya. Di sini ada X, di sini juga ada X. Kalau begitu bagaimana cara cari angkanya saja? Cara carinya ya substitusi masuk di angkanya. Oke, substitusi masuk angkanya. Oke, nah bagaimana caranya? Jadi misalkan gini, nah F1 dulu. F1 itu asalnya dari yang X kurang 1. Betul gitu? Jadi kan kalau X kurang 1 berarti F sama dengan 1. Ini sama dengan minus 1. Nah, berarti kalau yang angka 1 itu dapatnya dari X kurang 1. X kurang 1 dapatnya dari ini. Gitu? Yang X kurang 1 dapatnya dari X kuadrat kurang X. Berarti sisanya itu yang ini. Nah, sekarang minus 11X tambah 2, masukkan angka 1 ke dalamnya. Nah, masukkan angka 1 ke dalam sini. Berarti jadi minus 11 kali 1 tambah 2. Oke, jadi ganti X ini dengan 1. Nah, oke, jadi ganti X ini dengan 1. Berarti minus 11 kali 1 tambah 2. Berarti dapatnya berapa ini? Minus 11 kali 1 tetap minus 11, tambah 2, minus 9. Oke, terus kalau F minus 1, F minus 1 berasal dari yang X tambah 1. Nah, X tambah 1 kalau dari soal itu dari bentuk yang sebelah sini, ya kan? Berarti pembaginya itu X kuadrat tambah X. Sisanya itu sama dengan minus 5X tambah 2. Artinya, minus 1 nanti dimasukkan ke dalam X yang ini. Bukan X yang ini, nah nanti hati-hati. Nanti kakak ulang pada, nah. Yang minus 1 masuk di mana, yang 1 masuk di mana, oke? Nah, minus 5 nanti kita masukkan minus 1 tambah 2. Minus 5 kali minus 1, 5 positif, tambah 2 berarti 7. Oke? Oke, nah. Kakak ulang, nah kenapa yang 1 masuknya yang ini, minus 1 masuknya yang ini? Oke? Kenapa bisa yang 1 masuk di sini, minus 1 masuk di sini? Kenapa bisa? Oke? Nah, jadi kan asalnya dari mana kita dapat 1 dengan minus 1? Dari sini. Pertama ini X yang ditanyakan, pembagian ditanyakan, X kuadrat kurang 1 difaktorkan dulu. Kita dapatnya X kurang 1 dan X tambah 1. X kurang 1 dengan X tambah 1 kita buat jadi X sama dengan, kalau di sini X kurang 1, maka X sama dengan 1. Kalau X tambah 1, X sama dengan minus 1. Berarti nanti F1 sama F minus 1. Oke, lihat F1 itu dapatnya dari sini. Nah, sekarang untuk pembagi X kurang 1 kan dapat di soalnya yang mana? Pembagi X kurang 1. Yang ini toh? Bukan yang ini. Nah, yang X kurang 1 kan yang dari sini. Berarti sisa yang kita pakai, nah, sisa yang kita pakai untuk X kurang 1, berarti ini toh sisanya ini. Nah, oke, berarti yang lainnya kita tutup saja dulu. Nah, berarti untuk X kurang 1, kita pakainya sisa yang ini. Minus 11X tambah 2. Nah, kalau X kurang 1, berarti kan X sama dengan 1. Berarti untuk yang ini. Nah, berarti yang untuk F1, kita pakai sisa yang ini. Minus 11X tambah 2. Tapi X-nya kita gantikan dengan angka 1. Jadi, minus 11 kali 1 tambah 2. Terus kalau yang satunya tadi, yang minus 1, pakai yang mana? Nah, minus 1 asalnya dari pembagi X tambah 1.
pembagi X tambah 1 kalau dari soal itu adanya di sini. Nah, X tambah 1. Nah, karena pembaginya yang ini, sisanya berarti yang ini, minus 5X tambah 2. Nah, untuk minus 5X tambah 2, sisanya kita ganti X-nya yang di sini dengan minus 1. Jadinya minus 5 kali minus 1 tambah 2, berarti positif 7. Gitu? Minus ketemu minus, positif, tambah 2 jadi 7. Oke? Oke, bisa ini. Nah, sekarang karena sudah dapat seperti ini, selesaikan sesuai dengan contoh soal yang sebelumnya. Nah, jadi soalnya bisa ditutup. Nah, kita selesaikan ini saja. F1. Berarti kita substitusi angka 1 ke dalam X yang ini. Jadinya 1 kali A tambah B sama dengan minus 9. Sedangkan untuk yang di bawah sini, F minus 1. F minus 1 berarti minus 1 kali A minus A tambah B sama dengan 7. Oke, tinggal kurang. B kurang B habis, A kurang minus. A kurang minus. Jadinya positif. Positif 2A sama dengan minus 9 kurang 7. Berarti minus 16. Maka kita dapat A-nya sama dengan minus 16 bagi 2 minus 8. Oke, jadi itu Kak, 2 kali menjabat ditusukan. Apa itu? Jadi 2 kali menjabat. Maksudnya menjabat. Oh. Jadi 2 kali itu menjabat dikali. Jadi 2 kali mensubstitusikan. Jadi itu Kak, oke. Oh, jadi itu 2 kali disubstitusikan. Ya, 2 kali disubstitusikan tapi dengan sisa yang berbeda. Nah, dengan sisa yang berbeda. Oke, tinggal disesuaikan saja untuk yang 1 itu masuknya di sisa yang mana, untuk minus 1 masuknya di sisa yang mana. Oke, nah, 2 kali disubstitusi. Tergantung dari pasangan sisanya. Jadi untuk yang 1 masuknya di sisa mana, minus 1 masuknya di sisa yang mana. Oke, oke. Nah, kita lanjut dulu. Nah, kita selesaikan ini. A-nya kan sudah dapat. Jadi tinggal B-nya. Nah, masukkan di sini yang paling sederhana. Nah, berarti karena A tambah B sama dengan minus 9. Dan A-nya minus 8. Berarti B-nya sama dengan minus 9. Dikurang A. Berarti dikurang minus 8. Minus 9 kurang minus. Berarti tambah. Minus 9 tambah 8. Berarti minus 1. A-nya minus 8, B-nya minus 1, maka sisanya AX tambah B. Berarti diganti jadi minus 8X tambah B, berarti minus 1. Oke, nah selesai ini. Bisa? Oke. Nah, jadi kalau soalnya tidak langsung dikatakan dibagi dengan X kurang 1 dan X tambah 1, tapi dia masih dalam bentuk pangkat 2 misalkan. Oke, jadi cari dulu pemfaktorannya juga. Nah, jadi cari juga pemfaktorannya untuk yang ini. Yang kalau dibagi dengan X kuadrat kurang X, berarti kita cari pemfaktorannya X kuadrat kurang X, berarti jadi X kali X kurang 1. Sama juga dengan yang ini, X kuadrat tambah X difaktorkan jadi X kali X tambah 1. Berarti kalau yang kita cari nanti X kurang 1 dengan X tambah 1, X kurang 1-nya ambil dari sini, X tambah 1-nya ambil dari sini. Artinya, sisa untuk X kurang 1 yang dipakai itu yang sisanya yang di sini dong, gitu. Sedangkan sisa untuk yang X tambah 1, berarti menggunakan sisa yang ini. Oke. Jadi jangan sampai tertukar. Jadi jangan sampai nanti, oh untuk pakai plus 1 masuk di sini, minus 1 masuk di sini. Nanti salah jadinya. Nah. Oke. Bisa
kerjakan dulu. Sebelum kita kasih satu contoh terakhir, baru kita pindah ke teorema faktor. Oke, mana? Oke, ada G. Nah, sekarang kita coba satu soal terakhir. Nah, untuk teorema sisa. Nah, PX, oke, polinom PX. Jadi P di sini bukan pembagi, nah, PX fungsi. Nah, fungsi PX dibagi X tambah 3, sisanya minus 30. Oke. Kak dapat di mana dapat B sama dengan 5 kali minus 2. Oke, 5 ini. Ini dari mana dapat 5 kurang 2 kali 2. Oke, kan kita sudah dapat nih B-nya. Oke, kita kan sudah dapat A-nya. A itu sama dengan 2. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat nilai A-nya, nah, kalau kita sudah dapat nilai A-nya sama dengan 2, berarti kan kita tinggal cari B-nya. Cara cari B-nya, kita tinggal pilih salah satu dari persamaan yang tersedia. Mau yang pakai 2A tambah B sama dengan 5, boleh. Mau pakai 3A tambah B sama dengan 7 juga boleh. Kirimin di grup. Ya, nah nanti Kak kirim catatannya di grup. Oke, nah misalkan kita pakai yang pertama, berarti 2A tambah B itu sama dengan 5. Oke, kita pakai yang pertama. Nah, A-nya kan sudah diketahui kalau bernilai 2. Artinya 2 kali 2 tambah B sama dengan 5. Berarti nanti 2 kali 2-nya tinggal pindah ke sebelah. Karena di sini positif, di sini jadi kurang. Itu tadi kenapa bisa B sama dengan 5 dikurang 2 kali 2. Karena ini pindah ke kanan. Nah, 2 kali 2 berarti 4. Berarti 5 kurang 4. Oke, 5 kurang 4, 1. Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba kembali dulu. Nah, PX dibagi X tambah 3, sisanya minus 30. Dan jika dibagi X kuadrat. X kuadrat berapa ya? X kuadrat kurang 5X. Kurang 6. Oke. Dibagi X kuadrat kurang 5X kurang 6. Sisanya 10X tambah 2. Oke. Nah, sisa pembagian polinom PX oleh X kuadrat tambah 4X tambah 3 adalah, oke, ini soal terakhir. Nah, kalau sudah bisa kerja ini, lancar nanti. Nah, oke. PX dibagi dengan X tambah 3, sisanya minus 30. Dan jika dibagi X kuadrat kurang 5X kurang 6, sisanya 10X tambah 2. Sisa pembagian polinom PX oleh X kuadrat tambah 4X tambah 3 adalah titik. Oke, yang pertama, tentukan dulu sisa. Bentuk dari sisanya bagaimana? Langkah pertama, tentukan dulu bentuk dari sisanya. Sisanya bentuknya pangkat 1 atau pangkat 2. Tergantung dari pembagi yang ditanya. Di sini X pangkat 2. Berarti sisanya dikurangi 1. Pangkat 2 kurang 1, jadi pangkat 1. Untuk pangkat 1 bentuknya AX tambah
B. Nah, ini ingat, ini tidak selamanya AX tambah B, oke? Tidak selamanya bentuknya AX tambah B. Kalau di sini pangkat 3, berarti kan di sini jadi pangkat 2, oke? Oke. Nah, sekarang untuk sisanya AX tambah B, kita sudah tahu. Nah, sekarang ini yang ditanyakan kita faktorkan. Supaya kita tahu pembagi apa yang kita perlu. Nah, faktorkan ini jadinya apa? X. Dikali dapat 3, ditambah dapat 4. Dikali dapat 3, ditambah dapat 4. 1 kali 3. Gitu? Kan yang dikali dapat 3 cuma 1 dan 3. 1 kali 3. Gitu? Berarti di sini plus 1 sama plus 3. Betul. Nah, X plus 1 dengan X plus 3. Oke, karena di sini X plus 1 dan X plus 3, maka di sini X-nya sama dengan minus 1. Di sini X-nya sama dengan minus 3. Berarti yang harus dicari F minus 1 dan F minus 3. Oke, untuk pembagi pertama dulu yang minus 1 kan X tambah 1. Cari di soal atau dari yang diketahui yang pembaginya X tambah 1. Ini dibagi X tambah 3. Oke, apalagi? Nah, ini berapa ini? Kita faktorkan coba. Apakah di sini ini X tambah 1-nya? Coba, nah. Di sini difaktorkan jadi X sama X. Dikali dapat minus 6, ditambah dapat minus 5. Dikali dapat minus 6, ditambah dapat minus 5. Berapa? Apa yang dikali dapat minus 6, ditambah dapat minus 5. Yang dikali dapat 6. 1 dengan 6. 2 dengan 3. Tapi karena di sini kurang, berarti yang mana antara 1 dan 6 atau 2 dengan 3, yang dikurang dapat minus 5. 1 kurang 6. Itu minum? 1 kurang 6, minus 5. Ya, betul. 1 kurang 6. Nah, jadi plus 1 sama minus 6. 1 kurang 6. Oke? Nah, berarti X tambah 1 itu asalnya dari sini. Maka sisa yang kita pakai itu sisa hasil bagi dari bentuk ini. X kuadrat kurang 5X kurang 6. Sisanya itu kan 10X tambah 2. Berarti kita tulis di sini 10X tambah 2. Oke? 10X tambah 2. Tapi X-nya kita ganti sama X yang kita punya. Minus 1, baru ditambah 2. Oke, jadi untuk sisa 10X tambah 2 kita tulis kembali, tapi X-nya kita ganti dengan X yang kita punya. Minus 1. 10 kali minus 1 tambah 2. Berarti minus 10 tambah 2, minus 8. Oke, nah untuk yang ini minus 3 berarti kan yang asalnya X tambah 3. Nah, yang mana pembaginya X tambah 3? Jangan pakai yang ini lagi. Kenapa? Karena ini bukan X tambah 3 penyusunnya. Yang X tambah 3 itu dari yang sini. PX dibagi X tambah 3. Sisanya minus 30. Oh, kalau yang ini langsung minus 30 saja. Tidak perlu substitusi. Nah, jadi kapan kita pakai substitusi? Kalau sisanya itu masih ada X-nya. Oke, nah sekarang kita sudah dapat F-1 minus 8, F-3 minus 30. Cari A sama B-nya. Nanti kita substitusi masuk dia ke dalam bentuk ini. Nah, minus 1 kali A, minus A, tambah B, sama dengan minus 8. Minus 3 kali A, minus 3A, tambah B, sama dengan ini, minus 30. Selanjutnya kita kurang, B-nya habis. Minus A kurang minus 3A, kurang minus jadi tambah. 3 kurang 1 berarti positif 2A. Sama dengan minus 8 kurang minus. Kurang minus lagi berarti kan jadi tambah. 30 kurang 8, 22. Berarti A-nya? A-nya berarti 22 dibagi 2. Berarti 11. Nah, sekarang karena A-nya 11, B-nya berapa? Masukkan nih di sini. Oke? Nah, berarti minus A tambah B sama dengan minus 8. Berarti B-nya sama dengan minus 8
Minus A pindah, jadi tambah A. A-nya berapa? 11. Ditambah 11. 11 kurang 8. 3. Positif. Oke? Oke. Nah, sekarang dapat A sama B-nya, tulis nih. Sisa itu sama dengan AX, 11X, tambah B, 3. Oke, selesai. Oke, bisa? 3. Nah, jadi 11X tambah 3. Nah, sampai di sini. Jadi kurang lebih bentuk-bentuk soal pembagian teorema sisa kurang lebih seperti itu, Ji. Nah, yang harus diingat itu teorema sisa. Jadi kalau fx dibagi dengan x kurang a, maka sisanya itu sama Ji dengan fa. Nah, itu teorema sisa. Oke. Berlaku juga untuk bentuk-bentuk soal yang lain. Nah, misalkan kalau fx, misalkan kalau ada disediakan fungsinya, terus dibagi dengan x kurang 2, ditanya sisanya berapa, ya langsung cari F2. Kalau fungsinya tidak lengkap, berarti cari caranya pakai teorema sisa juga. Nah, jadi misalkan ada fungsi yang tidak lengkap, dibagi dengan X tambah 3, katanya bersisa sekian. Nah, berarti cari yang tidak lengkapnya pakai teorema sisa. Jadi masukkan nih yang X tambah 3 tadi, dibuat jadi X sama dengan, substitusi masuk, dan itu sama dengan sisanya. Oke? Oke. Nah, sekarang Oke, nah sekarang kita masuk ke teorema faktor. Oke. Sampai di sini bisa juga? Atau yang bertanyakan dulu teorema sisa? Sisa, nah. Nggak ada ini. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke teorema faktor. Nah, nah, teorema faktor. Jadi tadi masalah sisa hasil bagi, kalau sekarang faktor. Nah, teorema faktor. Oke, nah teorema faktor, atau faktor itu seperti ini. Nah, masih ingat materi faktor di kelas SD? Di kelas SD, saat SD. Nah, saat kalian masih SD, faktor itu yang bagaimana? Jadi misalkan ada angka ya berapa ya? 12. Oke. Nah, angka 12 itu apa-apa saja yang bisa dikali dapat 12. Apa-apa saja yang bisa dikali dapat 12. Bisa 1 kali 12. Bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Iya kan? Nah, karena 12 itu bisa tersusun dari 1 kali 12, atau 2 kali 6, atau 3 kali 4, maka angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 12, itu merupakan faktor dari 12. Oke, jadi kalau ditanyakan apa faktor dari 12? Faktor dari 12, makanya bisa diisi 1, 2, 3, 4, 6, sama 12. Oke, itu faktor. Nah, sekarang di fungsi juga berlaku seperti itu. Nah, teorema faktor. Nah, jadi
untuk teorema faktor, kapan suatu fungsi dikatakan faktor dari fungsi yang lain? Nah, kapan suatu fungsi dikatakan faktor dari fungsi yang lain? Oke. Jadi untuk teorema faktor yang harus diingat. Oke. Jadi misalkan X kurang K. Oke. Misalkan X kurang K akan dikatakan sebagai faktor, oke, merupakan faktor dari suku banyak fx, suku banyak fx. Jadi X kurang K akan dikatakan sebagai faktor dari suku banyak fx jika dan hanya jika, nah, jika dan hanya jika, berarti harus memang seperti itu syaratnya baru boleh. Nah, jika dan hanya jika FK itu sama dengan 0. Oke, jadi X kurang K akan dikatakan sebagai faktor dari suku banyak Fx jika dan hanya jika FK-nya sama dengan 0. Apa itu FK? FK itu sisa. Kalau kita lihat dari teorema sisa, ya kan? Karena kan kalau di sini X kurang K, maka X sama dengan positif K. Positif K, kalau dimasukkan ke dalam Fx, maka yang kita dapat itu sisa. Nah, jadi dia akan dikatakan faktor kalau sisa hasil baginya itu sama dengan 0. Nah, jadi dia dikatakan faktor apabila sisa hasil baginya itu 0. Nah, sama jika tadi contoh kasusnya yang angka 12. Kenapa bisa dikatakan angka 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu merupakan faktor? Karena kalau 12 dibagi dengan angka-angka yang ini, sisa hasil baginya pasti 0. Ya kan? Coba nih, kalau misalkan 12 dibagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 2, 12 kurang 0. Nah, 0 sisanya. Oke? Jadi dia dikatakan faktor apabila sisa hasil baginya sama dengan 0. Nah, untuk mencari sisa hasil bagi, tadi kan kita sudah pelajari. Untuk mencari sisa hasil bagi, itu bisa dengan cara X kurang berapanya, diubah dulu jadi X sama dengan, terus substitusi ke dalam Fx. Maka kita dapat Fk. Ini sisa. Sisanya sama dengan 0. Oke? Jadi dia akan dikatakan faktor dari apabila sisa hasil baginya sama dengan 0. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika polinomial. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video terbaru dari Jils Media. Terima kasih.